Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kepala Pavilion Junior, apa yang kamu rencanakan? Tanya King Cheng ragu sejenak ketika dia melihat wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi suram. Hancurkan sekte langit mendalam, kata Xiaoyan perlahan berdiri dengan niat membunuh melonjak di matanya. Di atas pepohonan nampak beberapa sosok sedang berhenti. Guru, sepertinya orang-orang itu mengikuti kita, kata Yanran menoleh. Para bajingan dari sekte langit mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam saat kita bertarung dengan binatang buas sampai Panatua King Hua mati mengenaskan oleh binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh untuk bertarung sampai mati dengan sekte langit mendalam, kata seorang wanita tua yang tampak pucat di belakang Yun Yun dengan marah. Kita tidak bisa melepaskan bajingan ini, kata beberapa panatua wanita lainnya dengan marah. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, bagaimana kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan mereka jika kita bahkan tidak dapat melarikan diri dari bencana ini, kata Yun Yun menggelengkan kepalanya. Saat ini dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala sekte bunga, selain itu dia telah sepenuhnya menyempurnakan Douchi yang ditinggalkan nenek Hua padanya dengan bantuan Xiaoyan. Kekuatannya telah mencapai bintang 8 Douzun, karena itu para panatua hanya bisa mengangguk saat mendengar itu. Guru, ada 2 orang bintang 9 Douzun di sekte langit mendalam, mengingat kecepatan mereka, kemungkinan mereka akan segera menyusul, kata Yanran. Jika waktunya tiba, guru akan bertarung dan membiarkanmu melarikan diri, jangan memikirkan hal ini, kata Yun Yun sambil menepuk bahu Yanran. Bagaimana dengan guru? Kata Yanran tanpa sadar berteriak saat mendengar itu. Menjadi kepala sekte bunga, pada akhirnya aku akan bertarung, kata Yun Yun menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan berdiri ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, dia meraih tangan Yanran di sampingnya dan tiba-tiba mundur. Sebuah telapak tangan Douchi tiba-tiba meluncur dari depannya saat Yun Yun mundur hingga menghancurkan pohon besar tempat mereka berdiri sebelumnya. Kepala sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Anda masih dengan keras kepala menolak? Ini adalah keberuntunganmu karena wakil kepala sekte kami mendambakanmu. Pada saat itu, kamu guru dan murid dapat berbagi suami dan menjadi kisah yang hebat, kata sosok tua yang tiba-tiba muncul dan tertawa keras. Suara itu segera menyebabkan ekspresi Yun Yun dan nalan Yanran berubah sedikit jelek. Bajingan tak tahu malu, kata Yanran berteriak dengan marah. Sesaat kemudian lebih dari 10 sosok muncul di belakang kelompok Yun Yun. Kepala sekte Yun Yun, saya sudah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan dapat melarikan diri, kata pria paruh baya yang memimpin. Dia mengenakan jubah ungu besar sementara matanya menatap Yun Yun dan Yanran dari jarak dekat, lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Pasangan guru dan murid yang luar biasa seperti itu benar-benar langka. Jika dia bisa menjadikan mereka wanitanya, dia mungkin akan membuat iri banyak orang, terutama wanita itu juga kepala sekte bunga. Liu Cheng, apa kamu berencana untuk memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit mendalam? Teriak Yun Yun dengan dingin. Saya tidak benar-benar ingin melakukan itu, beberapa orang tua sekte bunga yang sedang retreat memang cukup merepotkan untuk dihadapi, tapi tidak masalah, aku akan membunuh yang lainnya dan memenjarakan kalian berdua, mereka tidak akan tahu apa-apa, kata Liu Cheng menjawab sambil tersenyum. Wakil kepala, cepat serang, jika tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda, ada banyak binatang buas di tempat ini, kerugian tidak akan terhindarkan jika kita ketahuan, teriak Yo Jun yang berusaha membunuh Xiaoyan saat itu. Tidak disangka orang ini sangat beruntung, dia bisa bertahan hidup meski terkena pukulan Hei King. Yo Jun benar, yang terbaik adalah tidak menunggu terlalu lama, kata seorang lelaki tua di samping Yo Jun tersenyum dingin. Liu Cheng sedikit tersenyum dan mengangguk ketika mendengar itu, bunuh semua orang, selain Yun Yun dan muridnya. Teriak Liu Cheng melambaikan tangannya. Dimengerti? Teriak semua ahli sekte langit mendalam setelah mendengar perintah Liu Cheng, mereka segera bergerak bersama dan mengepung semua orang dari sekte bunga dengan gelombang Douchi perlahan melonjak dari tubuh mereka. Yanran, aku akan membuka jalan, kamu harus segera pergi, kata Yun Yun saat melihat mereka dikepung.
Guru, jika guru ditangkap di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup, aku lebih baik mati saja, kata Yenran yang tangannya dengan erat memegang pedang panjang. Yun Yun tidak berdaya saat mendengar kata Yenran. Sementara Yun Yun menghela nafas di dalam hatinya, Douci tiba-tiba meletus dari para ahli Sekte Langit Mendalam yang mulai menyerang. Para panatua wanita Sekte Bunga yang melihat lawan mulai menyerang dengan marah melepaskan douci mereka dan menyerang ke depan dengan tubuh mereka yang sudah penuh luka. Selain itu mereka telah melarikan diri selama beberapa hari membuat kondisi mereka melemah. Yun Yun melambaikan tangannya dan douci yang kuat segera menghantam seorang ahli dari Sekte Langit Mendalam sampai dia mundur dan memuntahkan darah, namun dua ahli lainnya langsung menyerang. Kepala Sekte Yun Yun, sepertinya kali ini kamu akan berakhir di tangan kami, yakinlah saya akan menjagamu dengan baik saat waktunya tiba, kata Yojun buru-buru menghindari serangan Yun Yun sambil tertawa keras. Kemarahan melonjak di wajah Yun Yun saat mendengar itu, Douci melonjak di telapak tangannya yang menyerang ke depan ke segala arah, bahkan kekuatan gabungan dari 4 Douzun dari Sekte Langit Mendalam tidak dapat mematahkan pertahanannya. Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk menyerang, suara teredam tiba-tiba keluar dari sampingnya ketika sosok Yenran terhempas mundur dan memuntahkan darah. Yenran, gumam Yun Yun dengan ekspresi berubah drastis saat melihat Yenran terhempas dan segera meringkuk tangannya dan angin bertiup kencang saat melilit tubuh Yenran. Kamu seharusnya memikirkan dirimu sendiri, kata dua sosok yang tiba-tiba muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan Yenran dan menghantam bahu Yun Yun dengan telapak tangan mereka. Serangan yang tiba-tiba menyebabkan Yun Yun memuntahkan darah, tubuhnya terhempas dan menabrak batu besar. Yun Yun, setelah kamu diajari dengan benar oleh wakil ketua, saya akan membawa kekasih kecilmu itu untuk melihatmu, kata Yojun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun dan mengayunkan kipas logamnya ke arah perut Yun Yun dengan cara yang sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yojun menyerang dan douci di tubuhnya melonjak. Namun Yun Yun baru saja akan bertindak ketika suara petir dipancarkan dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dan sosok King Kong besar tiba-tiba mendarat di depannya dengan tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan sekejap menghantam tubuh Yojun yang berwajah terkejut hingga penyok ke tanah dengan tubuh hancur dan tewas seketika. Kejutan melonjak ke wajah para ahli Sekte Langit Mendalam lainnya di samping ketika mereka tiba-tiba melihat Yojun berubah menjadi mayat, mata mereka dengan ngeri menatap King Kong emas dan segera mundur. Kelakuan anjing-anjing dari Sekte Langit Mendalam memang tidak ada obatnya, kata suara gemuruh rendah dari sosok King Kong emas yang tingginya puluhan kaki perlahan terdengar setelah membunuh Yojun hanya dengan satu pukulan. Ekspresi Liu Cheng langsung berubah suram setelah mendengar suara gemuruh dari King Kong emas itu. Teman, boleh saya tahu siapa Anda? Ini adalah masalah antara Sekte Langit Mendalam dan Sekte Bunga, apa Anda benar-benar berniat untuk campur tangan? Kata Liu Cheng dengan tajam saat dia menatap King Kong emas yang berdiri di depan Yun Yun. King Kong emas itu hanya menertawakan Liu Cheng dan dengan kejam menendang mayat Yojun di depannya menyebabkan tubuh Yojun dengan kejam menembak ke arah Liu Cheng. Kamu mencari kematian, teriak Liu Cheng dengan dingin, tangannya meraih ruang di depannya dan mayat Yojun segera meledak. Hari ini, aku akan lihat dari mana asalmu karena berani ikut campur, kata Liu Cheng dengan dingin, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya melesat dan sekejap muncul di atas kepala King Kong emas sebelum melayangkan tinjunya dan berteriak dengan suara buas, tinju naga neraka. Douci segera melonjak keluar dari tubuh Liu Cheng yang menyebar ke segala arah saat teriakannya terdengar sebelum dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar yang mengeluarkan raungan yang merobek udara membawa angin yang menakutkan saat dengan kejam meluncur ke arah King Kong emas. King Kong emas perlahan mengangkat kepalanya saat dihadapkan pada serangan sengit Liu Cheng, matanya dengan dingin dan acuh tak acuh saat tinjunya dilemparkan ke depan menyebabkan ruang di depan tiba-tiba runtuh dan banyak retakan spasial hitam yang muncul. Tinju emas itu melintas dan bertabrakan keras dengan naga hitam besar. Kekuatan yang menakutkan yang mengalir dari tinju emas menyebabkan teriakan menyedihkan terdengar dari naga hitam saat tubuhnya hancur. Kekuatan tinju yang tersisa menembus ruang dan menghantam Liu Cheng dengan keras. Tubuh Liu Cheng terhempas dan menghantam batu besar hingga hancur. Kejutan segera terungkap di mata para ahli Sekte Langit Mendalam ketika mereka melihat Liu Cheng bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari King Kong emas misterius itu.
Meskipun posisi Liu Cheng hanya sebagai wakil kepala Sekte Langit Mendalam, namun dia memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Douzun. Selain itu dia adalah yang terkuat di kelompok mereka saat ini. Siapa sosok ini? Dia benar-benar menakutkan. Seruan tertegun dengan cepat melintas di mata para ahli Sekte Langit Mendalam. Bajingan, Panatua Qiu dan lainnya, serang bersama, teriak Liu Cheng yang marah dengan susah payah berjuang bangun dari pecahan batu dan mengusap bekas darah di sudut mulutnya. Panatua Qiu hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangguk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada begitu banyak orang di pihak mereka, jika mereka menyerang bersama kemungkinan akan mengalahkannya. Douqi melonjak dari tubuh mereka pada saat bersamaan sebelum melepaskan serangan Douqi yang sangat kuat. Ekspresi Yun Yun nampak berubah saat melihat lebih dari 10 Douzuns menyerang bersama dan buru-buru berteriak, "Hati-hati!" King Kong emas itu mendengus dingin saat menghadapi serangan bersama kelompok Liu Cheng. Dia mengambil beberapa langkah maju yang menyebabkan tanah bergetar. Di saat yang sama cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya saat dia berkata, "Hancurkan!" Segera sebuah tinju dilemparkan menyebabkan semua serangan Douqi langsung hancur. Kekuatan tersisa yang menakutkan menembus ruang sebelum akhirnya menghantam kelompok Liu Cheng hingga mereka terhempas jauh dengan tubuh bergesekan di tanah dan memuntahkan darah. Wajah Liu Cheng akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat melihat para ahli dari Sekte Langit Mendalam yang pingsan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. "Kamu sebenarnya siapa? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik," kata Liu Cheng dengan wajah pucat. King Kong emas mengabaikan kata-kata Liu Cheng dan mengambil langkah besar ke depan dan maju selangkah demi selangkah saat bayangannya yang besar menutupi tanah. Liu Cheng mengerti bahwa raksasa emas ini tidak mungkin melepaskannya. Dia merasakan keinginan membunuh yang dilemparkan raksasa emas kepadanya. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya dengan cepat melesat melarikan diri. "Bajingan, setelah tahu siapa kamu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian," teriak Liu Cheng saat kekejaman melintas di matanya dan melarikan diri dengan liar. Namun sebelum Liu Cheng bisa pergi jauh, cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di matanya dan mengangkat kepalanya saat King Kong emas tiba-tiba muncul. "Kenapa dia begitu cepat?" pikir Liu Cheng dengan ketidakpercayaan melintas di hatinya ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Pikiran itu baru saja muncul ketika tinju King Kong emas dengan kejam menghantam punggungnya hingga ia memuntahkan darah. Tubuhnya terhempas menghantam tanah dengan keras dan tewas seketika. King Kong emas itu tiba-tiba mendarat di depan tatapan tertegun Yun Yun setelah melihat Liu Cheng terbunuh hanya dengan satu pukulan. Setelah itu King Kong emas menatap ke langit utara. Panatua Qiu berjubah hitam itu sepertinya telah melarikan diri ke arah itu. Suara angin kencang tiba-tiba muncul ketika raksasa emas itu melihat ke arah langit utara dan mayat Panatua Qiu yang melarikan diri tiba-tiba terlempar dan menabrak tanah. Beberapa sosok lainnya bergegas dalam sekejap dan muncul di belakang mayat Panatua itu. Yun Yun melihat sekelompok orang yang muncul, matanya tiba-tiba tertuju pada Medusa dan berteriak tak percaya. Kamu Ratu Medusa, kepala Sekte Misty Cloud." "Yun Yun," gumam Cailin sedikit mengerutkan keningnya ketika dia melihat Yun Yun. Matanya segera beralih ke raksasa emas. Tidak heran orang ini terburu-buru dengan cara yang begitu cemas dan marah saat dia mendengar bahwa Sekte Bunga dalam masalah. "Itu karena Yun Yun," pikir Cailin dengan lembut mendengus. Yun Yun sedikit terkejut saat melihat Cailin menoleh dan tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat di raksasa emas saat dia bergumam, "Xiaoyan." Nalan Yenran di sampingnya nampak kaku saat mendengar suara Yun Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat tertegun. Dia tidak percaya bahwa orang yang telah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan kelompok Liu Cheng sebenarnya adalah Xiaoyan. Cahaya keemasan menyebar dan Xiaoyan perlahan muncul di depan mata Yun Yun dan Yenran yang tercengang. "Apa kamu baik-baik saja?" kata Xiaoyan tersenyum. Yun Yun tertegun saat dia menatap wajah yang dikenalnya itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tersenyum getir. "Ini benar-benar kamu, mengapa kalian semua di sini?" tanya Yun Yun sambil menyapu matanya ke Cailin dan Xiaoyan. "Kami kebetulan memasuki wilayah tanah kuno ini dan melihat kelompok Sekte Langit Mendalam yang akan menyerang kelompokmu," kata Xiaoyan tersenyum. Yun Yun sedikit mengangguk sebelum mengalihkan matanya ke Cailin. "Tidak disangka saya bisa bertemu dengan Anda di sini," kata Yun Yun.
Cailin hanya samar-samar mengangguk dan tidak menambahkan apa-apa. Dia juga tidak berniat berbicara dengan Yun Yun menyebabkan Yun Yun juga menjadi diam. Xiaoyan nampak canggung saat melihat suasana kaku di antara kedua wanita itu. Dia melirik Xiaoyi untuk mencari bantuannya, tetapi Xiaoyi hanya meliriknya sebelum meninggalkannya. Kepala Paviliun Junior, terima kasih atas bantuanmu kali ini, kata seorang panatua. Panatua terlalu sopan, Yun Yun dan saya adalah kenalan lama, wajar jika aku membantu, kata Xiaoyan tersenyum sebelum bertanya, Panatua, berapa lama kalian memasuki wilayah kuno ini? Kata Xiaoyan. Sudah hampir 5 hari, tapi kami belum mendapatkan jalan yang tepat, makanya kecepatan kami cukup lambat. Kami bahkan bertemu sekelompok binatang magis yang sangat ganas, dan kemudian Sekte Langit Mendalam meluncurkan serangan diam-diam mengakibatkan kematian Panatua King Hua. Kata Panatua itu berbicara dengan cara yang agak sedih. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apakah Panatua tahu tentang situasi mengenai faksi lain? Tanya Xiaoyan. Yun Yun tiba-tiba menjawab, mereka seharusnya sudah mendekati panggung tanah kuno. Binatang buas biasa tidak akan mendekati tempat itu, panggung itu bisa dianggap sebagai wilayah yang aman di wilayah tanah kuno, namun masih ada 2 hari perjalanan dari lokasi kita ke tempat itu, kata Yun Yun. Panggung wilayah kuno, gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Hanya sepanjang perjalanan mereka sudah direpotkan dengan banyak binatang buas, karena pohon kuno Bodhisatwa adalah harta misterius yang sangat langka. Jelas banyak binatang buas menakutkan yang menjaganya. Mengapa kita tidak bepergian bersama selama perjalanan selanjutnya? Kekuatan kita pada akhirnya akan menjadi sedikit lebih kuat jika kita bekerja sama, kata Xiaoyan. Yun Yun ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya setelah melihat sekelompok anggotanya yang terluka. Kita akan mengambil jalan ke timur, meskipun jalan ke arah barat sedikit lebih dekat, namun tempat itu ditempati oleh piton langit kuno yang kekuatannya sebanding dengan bintang 5 puncak Douzun, kata Yun Yun. Piton langit kuno, gumam Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Itu adalah piton yang sangat langka dan hampir punah. Namun kelangkaan piton langit kuno ini bukanlah alasan yang menyebabkan Xiaoyan terkejut, sebaliknya karena kolam darah dari piton langit memiliki efek memurnikan dan memperkuat tubuh fisiknya. Hanya dengan melakukan ini dia akan bisa berlatih badan kaca King Kong sampai puncak 99 kaki. Apa kamu melihat piton langit kuno dengan matamu sendiri? Tanya Xiaoyan dengan kilatan melintas di matanya. Iya, kami bahkan bertarung dan hampir tidak bisa melarikan diri. Kata Yun Yun menjawab dengan serius. Jadi seperti itu, kalau begitu aku akan melakukan perjalanan ke sana, kata Xiaoyan menatap Yun Yun. Apa? Seru kelompok Yun Yun terkejut saat mendengar itu. Aku punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa peduli akibatnya. Tenang, meskipun piton langit itu kuat, dia mungkin tidak bisa mengalahkan kita semua, kata Xiaoyan tersenyum. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar desakan Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, karena kamu bersikeras, mari kita jalan bersama. Kelompokku juga banyak yang terluka, kami akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita berpisah. Kebetulan kami juga tahu jalan yang harus diambil untuk membantumu dengan cepat menemukan piton langit kuno, kata Yun Yun. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Tenang, aku tidak akan membiarkan kecelakaan menimpa kelompokmu. Setiap orang harus istirahat dulu, kita akan berangkat setengah jam lagi, kata Xiaoyan tersenyum. Setengah jam istirahat dengan cepat berlalu, Xiaoyan membuka matanya dan melihat wajah anggota Sekte Bunga jauh lebih baik. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, matanya menatap ke langit di belakangnya. Orang-orang itu, bukankah mereka akan menarik serangan dari binatang buas, kata Xiaoyi sedikit mengerutkan keningnya ketika dia melihat sekelompok orang dengan berani terbang sembarangan. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat matanya menatap sosok wanita di langit yang memimpin kelompok besar. Itu adalah Feng Qin'er, pikir Xiaoyan dengan kejutan muncul di matanya saat merasakan tekanan yang tidak biasa. Dia samar-samar merasakan bahwa Feng Qin'er saat ini memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya. Feng Qin'er di masa lalu tidak mampu membuatnya merasakan tekanan dengan mengandalkan garis keturunan dari suku Iblis Phoenix, namun saat ini dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Feng Qin'er yang pernah dia rasakan dari Ziyan. Iblis Phoenix kuno telah menghilang dari dunia ini. Mengapa tekanan semacam ini muncul pada Feng Qin'er?
Wanita ini pasti telah menemukan keberuntungan besar yang memungkinkan kekuatannya melonjak. Sepertinya aku tidak bisa menunda lebih lama lagi, kali ini aku harus menuju ke tempat piton langit kuno berada dan menggunakan kolam darahnya untuk melatih badan kaca King Kong ke puncaknya, bagaimanapun aku harus menerobos bintang 9 Douzun, pikir Xiaoyan. Gunung yang sangat curam semakin nampak berbahaya dengan sekelompok uap hitam yang terus naik dan menutupi langit dalam radius 100 meter, tidak ada binatang buas yang berani melangkah ke dalam wilayah ini karena tempat ini adalah wilayah dari piton langit kuno. Piton langit kuno itu ada di sini, kata Yun Yun dengan lembut memberitahu mereka ketika dia tiba tidak jauh dari gunung besar di mana kabut hitam terus naik. Xiaoyan mengangguk, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi, bersiaplah untuk menyerang." Sosoknya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat bergegas menuju gunung hitam yang sangat besar. Yun Yun, Cailin, dan lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan dengan cepat menyerbu ke dalam kabut hitam ketika desis ular yang sangat keras tiba-tiba keluar membawa angin tajam, saat ekor ular hitam besar melesat keluar dari gunung dan dengan kejam diayunkan ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin dan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan, cahaya keemasan meletus dari tubuhnya dan dalam sekejap sosoknya tiba-tiba membesar sampai tingginya 70 kaki. Tinju King Kong emas dengan keras menghantam ekor ular piton menyebabkan badai angin yang menakutkan melonjak ke sekitarnya. King Kong emas mundur 2 langkah, namun ekor ular yang terluka juga dipaksa mundur. Setelah menderita sedikit kerugian, raungan yang mengguncang gunung dengan cepat bergema di langit, seluruh gunung mulai bergetar sebelum akhirnya ular piton langit yang sangat besar melesat keluar dari gunung dan melayang di langit. Kepala ular piton raksasa yang tampak seperti wajah raksasa manusia menakutkan memiliki seluruh sisik di tubuhnya ditutupi dengan lapisan tebal kabut hitam, matanya yang merah besar dipenuhi dengan niat membunuh saat menatap kelompok Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.